Itu. Jadi secara kesimpulannya learning loss itu adalah hilangnya kemampuan atau keterampilan, baik itu pengetahuan maupun keterampilan yang lain yang diakibatkan oleh penyebab tertentu yang mengakibatkan kompetensi siswa tersebut terjadi penurunan. Tentu di sini akan terjadi kekacauan ya secara tidak langsung. Kenapa? Karena kalau di kurikulum sebelum pandemi itu kan menuntut ada kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa, dan itu ya kalau tidak dilakukan secara tatap muka ya itu agak sedikit berat ya. Tidak hanya pengetahuan kognitif saja, tapi beberapa keterampilan, kemudian terkait tentang kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh siswa pun ini harus dipertimbangkan lebih lanjut ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi kita di sesi Bincang Pakar Masjid Salman ITB, yang mana kita akan menyalami disiplin ilmu dan juga bidang-bidang tertentu atau isu-isu yang menarik yang mungkin sedang tren ataupun yang menarik untuk kita dalami lebih lanjut bersama dengan pakar-pakar yang sudah pasti mampu memberikan teman-teman wawasan dan juga jawaban terkait keresahan teman-teman dan juga berbagai macam disiplin ilmu yang mungkin menarik untuk dibahas. Dan kali ini kita sudah kedatangan seorang pakar yang cukup profesional di bidang pendidikan. Kita sapa dulu Pak Mamat. Pak Mamat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak Mamat? Alhamdulillah sehat. Waduh, deg-degan juga kalau dibilang pakar. Insya Allah mudah-mudahan ya. Iya, amin. Sebenarnya ini sebutannya juga doa ya. Iya, amin. Gitu. Dan alhamdulillah teman-teman kita bisa dipertemukan di pagi yang cukup cerah ini nih di hari Jumat gitu ya. Dan harapannya pertemuan kita kali ini bisa menggali lebih dalam ya terkait expertise yang cukup menarik dari Pak Mamat ini, yaitu pendidikan gitu. Yang mana kalau teman-teman lihat di media sosial, isu pendidikan ini sedang mulai naik gitu ya. Karena kalau teman-teman tahu, 3 tahun yang lalu kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 ya. Betul. Dan kita mengalami ya PPKM gitu ya, pembatasan untuk akhirnya tidak beraktivitas keluar rumah gitu kan. Sehingga proses pendidikan terhambat. Dan sempat juga ada beberapa kebijakan dari pemerintah seperti pembelajaran jarak jauh dan pembatasan skala mikro, baik untuk UMKM dan juga untuk mahasiswa ataupun para pelajar gitu ya. Dan ini sangat memukul Indonesia, salah satunya di sektor pendidikan gitu. Dan kalau teman-teman mungkin sempat searching ataupun lihat di berita-berita di media sosial, ada satu fenomena menarik yang terjadi pada masyarakat, khususnya pelajar dan juga peserta didik di Indonesia, yaitu learning loss. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini, dan tapi yang cukup menarik ya untuk kita bahas ya, karena memang walaupun kita sudah 3 tahun ya alumni pandemi ya, tapi learning loss ini menjadi penyakit yang ternyata masih tetap dirasakan oleh kita semua gitu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait learning loss, tak kenal maka kenalan dulu gitu. Mari kita coba dengarkan nih perkenalan dari Pak Mamat nih. Mungkin bisa Pak Mamat sambil kenalan juga gitu. Oke. Sekarang mulai ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamat Ar-Rahman. Kebetulan diamanahi sebagai manajer Lembaga Pengembangan Pendidikan Salman ITB. Untuk programnya sendiri untuk LPP Salman ITB itu memang konsen terhadap dunia pendidikan ya, terkait ke peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi siswa maupun manajemen sekolah. Oke, kalau terkait tentang belum ke intinya learning loss itu apa ya, saya kenalan dulu dengan lembaganya ya. Jadi memang ke konsen ketiga aspek itu kalau di LPP ya semuanya itu terkait tentang bidang pendidikan. Untuk peningkatan mutu gurunya kita adakan training dan seminar pelatihan atau apapun yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi guru, baik itu di bidang studi, kompetensi di bidang studi maupun di kompetensi-kompetensi yang lain terkait tentang pedagogi, kemudian keahlian di profesionalnya seperti guru biologi, itu biologinya yang secara konten materinya gitu bisa kita bantu untuk peningkatan kompetensi tersebut. Kemudian kalau untuk terkait ke siswanya sendiri,
banyak beberapa hal juga yang sudah dilakukan oleh LPP Salman. Salah satunya ya seperti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kompetensi prestisius ya, kayak Olimpiade Sains Nasional ataupun kompetensi sains madrasah gitu, Kang Dava. Iya. Itu hanya pengenalan sekilas terkait tentang LPP. Oh ya, satu hal lagi yang mini manajemen sekolah, kita ada program mini MBA for school leaders. Jadi ini program ini untuk manajemen sekolah, biasanya untuk pesertanya sendiri bidikannya itu ke kepala sekolah dan pengurus yayasan. Jadi bagaimana caranya biar lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan di area sekolahnya tersebut memiliki sistem manajemen yang profesional, yang istilahnya ya walaupun pendidikan itu bukan perusahaan, tapi dikelola secara profesional seperti itu. Iya, menarik Mamat ya. Tadi disebutkan juga dari lembaga pengembangan pendidikan ya teman-teman. Tapi kalau boleh tahu, aktivitas Mamat sendiri selama di dunia pendidikan ini sudah berapa tahun ya? Baik itu di luar LPP atau di dalam LPP gitu? Oke, kebetulan background pendidikan saya memang di pendidikan biologi. Setelah lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia langsung berkecimpung di LPP ya, langsung. Kemudian di luar itu sebagai dosen juga. Itu tahun berapa berarti? Itu tahun 2011, 2010-2011 sudah masuk secara profesional di LPP Salman. Itu sebagai asisten manajer. Kemudian untuk ngajar sendiri ada universitas swasta di Bandung juga, saya sebagai dosen di sana. Tentunya di bidang pendidikan juga, pendidikan biologi kebetulan. Ya, menarik ya teman-teman semua. Jadi pengalaman 11 tahun, 12 tahun di pendidikan menghasilkan berbagai macam sudut pandang baru ya. Betul. Khususnya di LPP untuk memberikan program-program yang mampu meningkatkan taraf pendidikan Indonesia gitu. Dan yang menariknya adalah di LPP ini bukan cuma mengambil sudut pandang untuk membantu pendidikan atau taraf pendidikan dari seorang pelajar ataupun mahasiswa ataupun peserta didiknya gitu, tapi juga guru sebagai seorang yang akhirnya memberikan dampak untuk muridnya secara langsung ya. Betul. Untuk sebagai ujung tombak ya kalau guru tuh. Betul. Karena yang berhadapan langsung dengan siswa itu ya guru itu sendiri. Iya betul. Dan tadi ternyata nggak cuma guru dan peserta didiknya, dan ada juga pendidikan untuk para top level manajemennya di sekolah-sekolahnya ya, melalui mini MBA ini. Betul. Jadi cukup lengkap ya. Dan emang itu saya pikir bukan hal yang tiba-tiba ada ketika tahun 2011 itu Pak Mamat masuk gitu, tapi dengan adanya proses selama 11 tahun itu akhirnya menemukan journey ataupun learning seperti ini gitu. Betul. Cukup menarik ya teman-teman, jadi bisa kita bilang memang benar-benar profesional dibilang ya. Jadi kalau nanti ada beberapa masukan ataupun ada beberapa materi yang disampaikan, memang kita sudah bersama dengan pakar di bidangnya selama kurang lebih 11 tahun. Oke teman-teman, masuk ke tema yang tadi ingin kita bahas ya. Boleh. Learning loss itu. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak Mamat. Learning loss yang terjadi di Indonesia ini fenomenanya seperti apa itu? Dan mungkin bisa diceritakan juga learning loss itu sebenarnya apa sih? Kita dari itu bingung gitu, learning loss itu apa gitu. Oke. Kalau dari terminasi sendiri ada dua kata ya, learning sama loss. Learning itu artinya kan pembelajaran, loss itu hilang ya. Nah, memang kalau secara arti juga learning loss ini hilangnya pengetahuan, selain pengetahuan, keterampilan juga yang berimbas kepada kompetensi siswanya itu sendiri. Jadi ya hilangnya kenapa? Karena kan learning loss ini tidak hanya semata-mata hilang begitu saja, tapi pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya ini mungkin untuk yang tadi Kang Dava sampaikan di awal, sudah pandemi selama 3 tahun, dan 3 tahun itu kan ada berbagai perubahan. Yang awalnya belajar tatap muka, nah di sini anak-anak kehilangan pengalaman belajar yang seharusnya bertatap muka langsung sama guru, kemudian beraktivitas sama teman-temannya, tiba-tiba harus dialami dalam kondisi yang sangat berbeda ya, yang mengharuskan tidak boleh berjumpa dengan guru sama teman-temannya ya. Nah, itu salah satu penyebab dari learning loss itu sendiri. Nah, selama pengalaman-pengalaman tersebut, ya siswa dipaksakan untuk belajar jarak jauh atau PJJ ya. Karena ya itu ya, ada beberapa tujuan tertentu dari pemerintah juga agar penyebaran dari pandemi ini tidak berlangsung lebih melebar ya. Salah satu solusinya ya itu adanya PJJ. Nah, di samping sisi hal tersebut ya ternyata berimpact terhadap
learning loss ini. Jadi tidak menutup kemungkinan ya kalau kita lihat dari sekarang ya profil siswa-siswa sekarang mungkin agak sedikit berbeda. Kebetulan saya juga lihat anak-anak nih, siswa-siswa nih, ketika kita bandingkan dengan siswa-siswa yang sebelum pandemi ya, ada beberapa hal yang apa ya, berbeda. Seperti kalau untuk pandemi itu kan kegiatan praktikum mungkin tidak disampaikan dengan baik oleh gurunya, karena praktikum itu kan harus mencoba sendiri, mengobservasi sendiri dan lain-lain. Nah, ini ketika diadakan PJJ, nah agak sedikit kelimpungan. Nah, salah satu solusinya ya untuk sistem pendidikan ini ya dengan PJJ tersebut diadakan daring, tapi untuk beberapa hal itu tidak bisa digantikan dengan PJJ tersebut atau dengan pembelajaran melalui online ya. Seperti keterampilan praktikum itu kan bagaimana cara menggunakan pipet yang baik, kemudian mengukur mengukur cairan sama mengukur benda padat itu kan berbeda ya, dengan menggunakan gelas ukur dengan optimal itu seperti apa. Nah, ini beberapa kemampuan yang tidak dimiliki oleh siswa yang mungkin beberapa siswa itu tidak dimiliki karena tidak dilatihkan. Itu. Jadi secara kesimpulannya learning loss itu adalah hilangnya kemampuan atau keterampilan, baik itu pengetahuan maupun keterampilan yang lain yang diakibatkan oleh penyebab tertentu yang mengakibatkan kompetensi siswa tersebut terjadi penurunan. Itu Kang Dava. Iya. Secara singkatnya seperti itu. Kalau dipikir secara sekilas mungkin cukup rumit penyebabnya ya, dan juga secara dampak yang emang diberikan dari pandemi untuk learning loss terhadap kompetensi siswa juga cukup signifikan ya untuk perkembangan peserta didik gitu, khususnya di masa-masa seperti sekarang gitu. Yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Mamat juga, ada penemuan bahwasanya peserta didik di sebelum pandemi dan setelah pandemi itu cukup berbeda ya dari segi karakteristiknya gitu. Nah, mungkin kita bisa gali lebih dalam nih Pak Mamat. Kira-kira dampak seperti apa sih yang terjadi pada siswa-siswa yang mungkin mengalami learning loss di Indonesia saat ini gitu? Oke. Nah, sebenarnya learning loss itu tidak hanya dihadapi oleh siswa-siswa di Indonesia saja, tapi ini kan mendunia ya untuk wabah ini ya. Jadi secara tidak langsung pun masyarakat dunia juga sangat menyadari bahwa ada beberapa siswa yang memang tidak hanya beberapa, banyak siswa yang terjadi learning loss ini. Nah, salah satu dampak ke siswanya sendiri yaitu beberapa perkembangan yang seharusnya, contoh, harusnya ini di kelas 1 SMA dia harus menguasai ini. Nah, ketika dites dengan menggunakan tes tertentu, ternyata karena adanya pengetahuan yang tidak didapatkan dan lain-lain, nah siswa ini tidak mampu mencapai tahapan tersebut. Nah, itu. Kalau kita menggunakan pengukuran yang sama, salah satunya adalah PISA ya. Memang sebelum adanya pandemi juga untuk pengukuran PISA terhadap siswa-siswa di Indonesia masih dibilang kurang ya, Kang Dava ya. Kalau nggak salah nanti, apalagi ditambah adanya pandemi ya. PISA itu kan untuk mengukur literasi numerasi, kemudian literasi yang lain juga, baik itu di bidang pengetahuan alam dan lain-lain. Nah, sangat miris ya di negara kita masih menempati urutan belakang ya, masih belum meningkat, apalagi ditambah dengan kondisi pandemi ini. Tapi kita tidak bisa berdiam begitu saja ya. Ada beberapa perubahan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga ya. Salah satunya ya langsung menerapkan atau mengadaptasikan dengan menggunakan kurikulum yang lebih fleksibel ya. Guru-guru langsung ada sisi positifnya di pandemi ini. Awalnya yang tidak terampil dengan teknologi dan secara tidak langsung dipaksa untuk untuk mahir teknologi ya. Dulu tuh yang namanya Zoom itu kan sesuatu hal yang tabu ya, karena tidak semua orang bisa menggunakan Zoom tersebut. Tapi untuk sekarang semua guru saya kira
pasti bisa melakukan operasional dari Zoom itu sendiri gitu. Ini salah satu sisi positifnya ya. Jadi lebih melek literasi teknologinya gitu dibandingkan dengan sebelum pandemi. Jadi nggak sepenuhnya learning loss sebenarnya. Iya, betul. Jadi ada sisi positifnya dari pandemik ini ya, tidak hanya learning loss saja, tapi di sini ada upaya untuk peningkatan kompetensi yang lainnya. Salah satunya adalah literasi teknologinya ya. Tapi ya kita juga tidak bisa menyamaratakan dampak dari seluruh Indonesia ya. Mungkin ada beberapa wilayah tertentu yang memang untuk penjangkauan teknologinya masih kurang ya. Entah itu karena sinyalnya tidak mendukung atau yang lain gitu. Kalau dari Kang Mamat sendiri melihat learning loss ini mungkin berada di Indonesia ya, fenomena yang paling parah yang mungkin dialami oleh masyarakat Indonesia terkait learning loss ini ada nggak sih? Salah satunya adalah putus sekolah mungkin ya. Oh, sekolah ya. Ada beberapa anak mungkin karena dirasa tidak ada proses pembelajaran dan lain-lain, ya anak tersebut menghilang gitu. Memang untuk angkanya sendiri saya untuk datanya saya masih belum menemukan ada berapa data putus sekolah yang pastinya ya Kang Dafa. Tapi ada di sini beberapa anak yang memang saking beban kognitif yang tidak disertai dengan aktivitas pembelajaran yang memadai ya menjadikan anak tersebut terjadi putus sekolah gitu. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya learning loss gitu. Iya. Cukup besar ya dampaknya untuk anak-anak di Indonesia ya. Dan tadi kalau sampai putus sekolah kan berarti memang nanti bisa disebutkan juga bahwasanya putus sekolah ini bukan karena biaya ternyata, tapi karena adanya tidak match ataupun ketidaksesuaian antara capaian pembelajaran dan juga materi yang diberikan itu. Selain itu juga mungkin ke kompetensi selanjutnya ya Kang ya. Kalau untuk di sekolah itu kan kompetensi tujuan pembelajarannya seperti ini. Nah, itu kan secara tidak langsung akan berimpact juga ke kalau dunia kerja itu kan memerlukan kompetensi tertentu juga. Nah, ini juga akan berpengaruh secara tidak langsung gitu. Karena kan ada beberapa pengetahuan atau keterampilan yang dia tidak dapat ya. Itu mungkin lebih cocok di sisi mahasiswa juga kali ya. Mungkin yang Kang dapat rasakan salah satu angkatan COVID juga nggak Kang Dafa? Betul. Mungkin teman-temannya gimana nih kalau dibandingkan dengan alumni-alumni sebelumnya semenjak sebelum COVID dan setelah COVID ya. Itu kan ada beberapa hal yang memang tidak didapatkan oleh si alumni tersebut ya. Baik itu praktikum tetap dilakukan tapi rasanya kayak yang kurang atau gimana. Itu kan berdampak langsung ke kompetensi mereka dalam menyiapkan dunia kerja tersebut gitu. Betul sekali itu. Secara tidak langsung ya. Betul. Apalagi teman-teman yang mungkin fokus untuk belajar hal-hal teknis seperti mesin atau di elektro ataupun di telekomunikasi yang memang mereka itu berinteraksinya dengan hardware-nya gitu, dengan alat-alat berat gitu yang mungkin bisa kita akses secara langsung saja gitu, nggak bisa kita akses secara virtual atau dengan teknologi yang mungkin sekarang sudah ada gitu. Dan ya mungkin sekarang kita sudah melihat beberapa perkembangan seperti AR atau VR yang coba diadaptasikan untuk mengadaptasikan pendidikan ya, menggantikan hal-hal yang tadi kalau misalnya kita mau mencapai mesinnya atau belajar mesinnya kita harus ke tempatnya, ke workshopnya, kita bisa melalui VR aja atau AR aja gitu. Dengan virtual saja kita sudah bisa melihat mesinnya gitu. Tapi itu kan masih tahap pengembangan. Apalagi di Indonesia pun masih jarang gitu. Dan ini sangat berdampak untuk teman-teman yang di industri ya. Dan juga industri-industri pabrik-pabrik di Indonesia yang cukup banyak juga ikut terdampak tentunya ya secara nggak langsung tadi yang sudah disebutkan juga. Dan itu pun tidak ada ketidakpuasan ya ketika kita melakukan secara virtual dengan melakukan secara real ya. Diibaratkan kalau kita menikmati sesuatu hal ya, contohnya ada gambar cake, ada gambar kue gitu ya, entah itu muffin atau apa ya. Ketika kita ada muffin sungguhannya dengan muffin yang hanya sekedar gambar saja, itu tentu akan berbeda. Kalau hanya gambar, kita hanya bisa menatap secara visual saja ya. Wah, ini kayaknya enak, terbuat dari coklat. Kemudian karena warnanya coklat ya, itu pasti terbuat dari coklat atau karamel atau yang lain. Tapi kalau seandainya muffin itu ada, itu kan tidak hanya dilihat saja ya, tapi bisa dipegang, teksturnya seperti apa. Kemudian kalau kurang puas ya kita bisa cicipi juga. Nah, ini mungkin yang membedakan secara
antara visual sama yang kita melakukan sendiri ya. Pengalamannya akan berbeda gitu. Betul. Sama halnya dengan kita belajar ya. Kalau hanya belajar di apa namanya layar biru ya, di smartphone atau hanya di komputer ya, tentu ketika kita melakukan dengan realnya, dengan kondisi asli itu sangat apa ya, ada kompetensi-kompetensi tertentu yang tidak didapatkan gitu. Betul. Seperti kalau karena saya biologi ya, kalau di laboratorium itu kan ada beberapa pengamatan, kayak kita mengamati apa namanya, pengelompokan tumbuhan gitu. Itu bisa dilihat dari bunganya. Bunganya itu harus dibedah dulu, putiknya seperti apa, benang sarinya seperti apa. Nah, ini kadang-kadang ini kalau hanya 2 dimensi itu ada sedikit ada keterbatasan. Nggak bisa membedahnya, kemudian memperkirakan itu jumlah benang sarinya ada berapa, putiknya seperti apa, itu kan nggak bisa apa namanya secara lebih dalam lagi. Nah, itu mungkin yang menyebabkan keterampilan keterampilan yang didapatkan di era pandemi ini jadi berkurang ya, atau terjadinya learning loss seperti itu kan. Jadi ternyata dengan perbedaan learning journey yang emang diolah dan juga diimplementasikan kepada peserta didik, itu akhirnya membuat experience yang diterima juga berbeda, dan experience tadi yang berbeda itu ternyata menghasilkan kompetensi yang berbeda-beda pula ya. Tidak selalu apa yang kita rasakan secara virtual itu bisa sama dengan kita laksanakan secara langsung gitu. Secara perasaan sekali. beda, Sangat berbeda. dan secara kompetensi akhirnya juga beda ya. Ini menarik banget untuk dibahas ya, karena walaupun itu membantu ya, virtual itu membantu kok. Iya, sangat virtual membantu. Betul, cuma hanya saja tidak bisa menggantikan ya, tidak bisa menggantikan secara real. Tetap kondisi real ini harus diperkenalkan juga ya. Tidak hanya sekedar virtual saja gitu. Betul Pak Mamat. Dan karena kita akan coba menarik beberapa poin yang mungkin akan mengarahkan kita kepada kurikulum ya, yang mungkin perlu diadaptasikan pada kondisi Gen Z ataupun kondisi mahasiswa post pandemi gitu. Yang mana tadi kalau sempat di-mention juga atau sempat disebutkan juga, beberapa upaya dari pemerintah adalah menyesuaikan kurikulum dengan peserta didiknya gitu. Sedangkan ini kan jadi hal yang cukup bermasalah apabila capaian pembelajaran yang dibuat oleh pemerintah ternyata tidak sesuai dengan peserta didik, sehingga peserta didik menolaknya atau mungkin mental gitu ya, karena bahasa ininya lah ya, bahasa daerahnya mah mental lah ya, karena mungkin nggak sesuai dengan kondisinya, atau justru kurikulum pemerintah yang harus, atau capaian pembelajarannya yang harus menyesuaikan dengan siswanya atau peserta didiknya gitu kan. Sehingga mungkin kita bisa ambil beberapa premis kalau standar kurikulumnya bisa menurun, ataupun pada akhirnya ada beberapa capaian yang harus diturunkan sehingga kualitas pendidikan Indonesia akhirnya menurun gitu. Nah, ini jadi apa ya, diskusi yang cukup menarik ya. Kalau menurut Pak Mamat sendiri bagaimana? Iya, betul sekali. Kalau seandainya kurikulum pada saat pandemi ini tidak dirubah, artinya kaku ya, hanya sebatas normatif saja. Tentu di sini akan terjadi kekacauan ya secara tidak langsung. Kenapa? Karena kalau di kurikulum sebelum pandemi itu kan menuntut ada kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa, dan itu ya kalau tidak dilakukan secara tatap muka ya itu agak sedikit berat ya. Makanya ada kurikulum kurikulum adaptasi untuk pandemi tersebut sebelum ke kurikulum merdeka. Nah, kurikulum adaptasi yang diterapkan di dalam pandemi ini memang lebih fleksibel, Kang Dava, dan ini lebih fokus ke tujuan kompetensinya gitu. Jadi tidak lagi mencapai kompetensi dasar ini harus terpenuhi, ini harus terpenuhi, ini harus terpenuhi. Mungkin salah satunya pada saat pandemi ini kan ujian akhir nasional sudah tidak ada lagi ya. Karena memang kebetulan memang UN ini akan dirubah ya konsepnya menjadi asesmen ya. Asesmen berbasis asesmen ANBK ya, asesmen nasional berbasis kurikulum yang sudah diterapkan saat ini ya. Jadi artinya sekarang itu udah tidak ada UN lagi dan digantikan dengan menggunakan asesmen yang lain. Yang artinya kita tidak lagi berkutat kepada kompetensi dasar, tapi ke tujuan pembelajaran biar kompetensi-kompetensi yang diharapkan itu bisa terpenuhi. Ya. Salah satunya kompetensi-kompetensi tidak hanya pengetahuan kognitif saja, tapi beberapa keterampilan, kemudian terkait tentang kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh siswa pun ini harus dipertimbangkan lebih lanjut ya. Dan mungkin salah satu
capaian kurikulum yang saat ini dikembangkan, yaitu kurikulum Merdeka, ini sudah diuji cobakan di kurikulum pada saat pandemi tersebut. Jadi ini sudah dilahirkan berdasarkan dari pembiasaan-pembiasaan yang sudah diterapkan, istilahnya sudah teruji lah Kang ya, berdasarkan dari kondisi seperti pandemi itu kan luar biasa ya. Perubahannya luar biasa sekali. Nah, untuk kurikulum saat ini lebih fleksibel dan lebih tidak terpatok kepada kompetensi dasar, tapi ke arah tujuan tertentu ya, tujuan kompetensi yang harus dicapai gitu, Kang. Ya menarik ya teman-teman semua. Pembahasan terkait kurikulum memang selalu lebih bebas, selalu menarik gitu, jadi kurikulumnya lebih fleksibel. Jadi tidak harus, kalau kurikulum 2013 kan harus ada kompetensi dasar yang harus dipenuhi. Nah, sekarang itu kalau untuk saat ini kan ada kurikulum Merdeka, dan memang kalau untuk kurikulum itu diserahkan langsung ke sekolahnya gitu. Jadi tidak saklek harus menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi kalau untuk sekolah tersebut masih berpegang kurikulum 2013, ya silakan aja kalau memang itu dinilai memang efektif untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah tersebut. Jadi artinya untuk kurikulum untuk saat ini ya untuk pemerintah lebih dibebaskan dan lebih difleksibelkan ya. Tapi memang sekarang yang lebih banyak digunakan itu adalah kurikulum Merdeka ya. Dan itu membahas terkait tentang topik-topik yang memang lebih mengarahkan ke arah pembelajaran ke arah peningkatan kompetensi siswa, seperti problem solving-nya seperti apa, kemampuan berpikir kritis seperti apa, lebih menggali ke arah itu, tidak hanya kepada pengetahuan atau mengingat atau hanya bisa menjelaskan saja gitu kan. Ya, menarik sekali ya soal kurikulum ini. Nah, ini juga sebenarnya kalau misalnya kita membahas terkait kurikulum, itu kan berarti kita membahas dari sudut pandang pemerintah ataupun berbagai macam lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk akhirnya mendukung keberjalanan pendidikan di Indonesia secara legal dan juga secara formal gitu. Tentu kita dalam keberjalanannya perlu mendukung dari segi guru-guru yang bersentuhan langsung dengan murid-muridnya, dan juga dari segi murid-muridnya yang memang terdampak secara langsung dengan learning loss ini gitu. Nah, kalau dari Kang Mamat sendiri, bagaimana sih seorang murid dan juga seorang guru mampu saling support dan juga saling mendukung untuk menanggulangi learning loss ini di Indonesia? Nah iya Kang Dava, jadi hubungan antara guru sama siswa ini menjadi kunci ya, menjadi kunci bagaimana pengetahuan tersebut tersampaikan, keterampilan yang siswa juga didapatkan itu ya tidak sangat bergantung kepada gurunya. Jadi guru ini sebagai kunci keberhasilan buat pencapaian kompetensi tersebut kepada siswa. Tapi guru di sini untuk saat ini bukan berarti guru itu sebagai sumber pengetahuan. Artinya kalau dulu kan apa yang disampaikan guru gitu ya, kayaknya ini yang akan diulangankan gitu kan, makanya harus diperhatikan baik-baik. Terus sistem pembelajarannya juga lebih ke arah teacher center ya. Nah untuk saat ini guru itu berperan tidak hanya sebagai pemberi ilmu ya, tapi juga sebagai fasilitator ya. Artinya apa? Karena sumber belajar itu sudah dibebaskan ya. Sumber belajar saat ini kan sangat banyak ya, sangat banyak. Untuk buku-buku aja, kalau kita kaji untuk buku biologi ini ada berbanyak versi gitu ya. Nah ini guru dan siswa itu dibebaskan untuk menggali dia menggunakan sumber belajar yang mana ya. Nah guru itu berperan sebagai fasilitator, kemudian berperan sebagai mediator, kemudian berperan untuk sebagai pengambil kebijakan juga ya. Nah ini peran sebagai guru. Harus bisa menyaring informasi apa saja nih yang memang yang diperlukan oleh siswa, karena siswa itu sangat sangat dibebaskan untuk men-searching ya perihal-perihal tentang tugas yang diberikan. Nah tinggal gurunya aja nih yang menyaring informasi apa aja nih yang valid dan ada batasan-batasan tersebut ya. Jadi guru itu bertindak sebagai fasilitator dan sebagai mediator ya. Jadi tidak hanya sebagai pemberi istilahnya pemberi pengetahuan secara satu arah ya gitu. Itu mungkin Kang Dava yang perlu dijalinkan antara guru sama siswa ya. Selain itu juga guru ini mungkin untuk saat ini idealnya ya tidak hanya menguasai sisi hal
keprofesionalan dia saja atau bidang studi dia saja, tapi ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh guru, yaitu 4 kompetensi ini. Yang pertama adalah kompetensi pedagogiknya, yang terkait tentang cara belajar, kemudian teori-teori pembelajarannya seperti apa, kemudian kompetensi profesional, kemudian kompetensi pribadi. Nah, kenapa kompetensi pribadi? Karena guru ini menjadi sebagai salah satu motivator buat siswa ya. Idealnya sebagai motivator buat siswa. Artinya apa yang dilakukan oleh guru itu adalah sesuatu hal yang mungkin buat siswa ini ideal gitu kan. Biasanya kalau untuk anak-anak SD atau TK, kalau dilarang oleh ibu bapaknya kadang-kadang ada rasa menolak dan lain-lainnya. Tapi kalau guru bertindak, itu nggak boleh dilakukan ini, biasanya dia lebih nurut kepada guru. Nah ini ya, jadi kompetensi kepribadian guru juga harus diperhatikan juga. Dan satu hal lagi adalah kompetensi sosial. Untuk guru ini sangat diperlukan juga. Artinya guru ini tidak hanya memiliki kemampuan-kemampuan yang diperlukan oleh dia saja, tapi juga dia harus bisa berbaur dengan masyarakat lainnya. Entah itu nanti berperan sebagai anggota masyarakat atau pemimpin masyarakat nanti di sekitaran. Jadi hari ini guru dengan pemahaman teori dan cara mengajar saja tidak cukup. Pak Mamat ya. Jadi tidak cukup gitu. Apalagi dengan kita melihat fenomena-fenomena pasca pandemi yang dimana Gen Z ataupun mahasiswa ataupun peserta didik mengeluhkan berbagai macam hal-hal kesehatan mental ya, dan juga hal psikis gitu. Dan siapa lagi kalau bukan orang tua dan juga guru yang bersentuhan langsung yang akhirnya mampu mentreatment ataupun membantu perkembangan siswa dari segi kesehatan mentalnya gitu. Dan jadi ini dua hal yang cukup penting juga ya, yang perlu diperhatikan oleh guru-guru di Indonesia ya. Bukan hanya terkait pedagogi dan juga bagaimana cara menyampaikan teori yang sudah kita pahami, tapi juga bagaimana kita memahami pribadi kita dan juga bagaimana kita mampu berinteraksi secara interpersonal pada orang lain ya. Iya, cukup menarik ini. Mungkin terakhir nih, Pak Ahmad, hal yang mungkin menjadi concern Pak Ahmad selama 11 tahun di dunia pendidikan, dan sekarang Pak Ahmad sudah melihat berbagai macam masalah di Indonesia dan sudah mengalami secara langsung lah ya, bagaimana kebijakan pendidikan di Indonesia selama kurang lebih 11 sampai 12 tahun gitu ya, dengan berbagai macam dinamika dan juga masalah-masalah di dalamnya. Nah, apa Pak harapan dan juga future education Indonesia menurut Pak Mamat, yang Pak Mamat sangat dambakan untuk ingin dicapai dan juga ingin terrealisasikan Indonesia? Nggak tahu ya ini muluk-muluk atau enggak ya. Nggak masalah. Ya, Indonesia itu kan diberkahi dengan bonus demografi ya. Kita itu punya kalau kita lihat dari piramida penduduk Indonesia, anak-anak muda di Indonesia itu cukup banyak. Artinya apa? Artinya untuk menjadi pemimpin masa depan itu kan tumpuannya itu ada di anak-anak, dan yang sekarang itu mungkin di usia-usia sekolah ya Kang ya. Nah, yang diharapkan itu ketika pendidikan di Indonesia ini bagus ya, insya Allah akan menghasilkan generasi yang bagus juga ya. Kemudian bagus di sini punya yang pertama pengetahuan yang bagus, kemudian punya mental yang bagus, berakhlak mulia, kemudian satu hal lagi adalah memiliki jiwa kompetisi yang bagus juga. Jadi punya keberanian untuk show off gitu ya, bahwa kita bangga dengan potensi yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana caranya generasi-generasi muda ini bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia, selain untuk keperluan di Indonesia itu sendiri, tapi untuk kebermanfaatan di seluruh dunia. Ya, artinya ini kerjasama untuk kita bersama, bagaimana cara menciptakan generasi yang unggul dan siap berkompetisi dengan negara-negara lain. Jadi tidak tertinggal. Kalau kita lihat di urutan PISA-nya kita masih di belakang, ya mudah-mudahan untuk kedepannya kita menjadi 10 besar gitu. Betul. Ya mudah-mudahan ya. Apalagi dengan sekarang itu dengan adanya perubahan kurikulum, mudah-mudahan perubahan kurikulum ini bukan berdampak negatif tapi bisa berdampak positif gitu kan. Jadi ya kalau seandainya
sistem kita sudah bagus ya, artinya kalau kita sudah menjalankannya dengan bagus, ketika ada perubahan kurikulum, ya ini tidak akan terpengaruh gitu kan. Kalau sudah punya sistem yang bagus ya, kurikulum itu berubah itu tinggal menyesuaikan saja. Karena perubahan kurikulum itu sebenarnya konten, isi dan materinya kan sama ya. Kayak karena saya di biologi ya, kembali lagi ke biologi, materi di biologi itu kan itu saja, tapi mana nih materi biologi ini yang memang diperlukan untuk siswa gitu, yang paling urgensi, baik itu untuk keperluan kompetensi untuk di dirinya atau untuk mengembangkan keilmuan yang lain. Nah, ini bisa kita tentukan sendiri, dan tentu keilmuan ini terus akan berkembang. Makanya kurikulum juga terus berkembang. Tapi kalau kurikulum berkembang dengan sistem yang baik, insya Allah nanti akan menciptakan suatu ekosistem pendidikan yang baik juga kan. Gitu. Ya, tujuannya adalah untuk mencapai generasi yang unggul kan, sama kompetitif dengan negara-negara maju lainnya. Gitu kan. Menarik ya teman-teman. Jadi kalau saya kita simpulkan, education for everything ya. Dan education is everything, dan edukasi ini bukan hanya disiapkan untuk segala bidang di Indonesia, bukan hanya kita siapkan untuk segala bidang di lini-lini yang ada di mungkin ekonomi, industri, kesehatan atau apapun itu yang mungkin kita proyeksikan pengembangannya, tapi juga pendidikan di segala aspek ya. Betul. Yang mampu akhirnya mengembangkan diri kita sebagai seorang manusia dan juga mengembangkan Indonesia dari segi kekayaan alam dan juga kekayaan intelektualnya gitu. Dan bagaimana tadi disebutkan ekosistem pendidikan atau ekosistem intelektual ini menjadi hal yang penting untuk diwujudkan di Indonesia ya. Betul. Yang akhirnya mampu mencapai education for everything tadi gitu. Oke, mungkin karena kita sudah cukup lama berdiskusi ya, dan banyak poin-poin yang sangat menarik ya. Dan saya mungkin ini hanya sekedar sharing aja ya, mungkin komen yang positif juga nanti saya sangat terbuka. Betul. Teman-teman boleh sampaikan pertanyaannya ataupun komentarnya di kolom chat, dan nanti kita mungkin akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih Pak Muhammad sudah hadir sama-sama kita untuk membahas terkait learning loss dan edukasi di Indonesia atau pendidikan Indonesia gitu. Yang mungkin jadi concern kita bersama selama mungkin kurang lebih 3 tahun terakhir gitu. Dan harapannya dengan adanya diskusi-diskusi ini mampu memantik semangat teman-teman untuk berdampak kembali, untuk berkontribusi kembali, salah satunya di sektor pendidikan, yang mana ini sektor yang cukup krusial untuk perkembangan dan juga pengembangan Indonesia ke depannya gitu. Tadi seperti jargonnya memang tadi disebutkan di akhir, education for everything. Dan mungkin itu saja yang kita sampaikan. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya ada salah dan juga ada kurang tepat kata yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini. Tuhan Muhammad sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga berkah dan juga mampu memajukan pendidikan Indonesia di LPP. Ya, sampai jumpa di Bincang Bakar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.